nge-record ini ya? Iya Pak, Oh bisa ya, nanti sudah. hasilnya video. Oke, sudah. Itu sudah Pak. Oke, sudah nge-record. Oke, saya jabarkan dulu ya. Jadi kalian bisa pelajari nanti saya mau upload di YouTube ya. Sebentar. Oke, jadi pada pertemuan kali ini terkait mata kuliah biometri, saya akan menjelaskan penelitian true eksperimen dan penelitian quasi eksperimen. Jadi penelitian true eksperimen itu dikenal dengan istilah penelitian yang sebenarnya atau penelitian yang sesungguhnya. Karena dalam penelitian ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, dengan adanya kontrol dari peneliti terkait variabel luar, maka penelitian ini menjadi penelitian yang benar-benar valid gitu. Biasanya sampel yang diambil itu dipilih secara random atau secara acak. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada penelitian ya, penelitiannya menggunakan kacang hijau. Yang akan diukur adalah tinggi tanaman kacang hijau, kemudian itu dikasih sebuah perlakuan. Nah, oke. Saya tanya dulu ya. Misalkan perlakuannya di sini ada A, B, C, D, tapi perlakuannya di sini adalah dosis pupuk kandang terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Ya, diingat-ingat ya, itu kasusnya ya. Coba Mariani, apakah ada? Pepri coba dijabarkan gitu. Kalau dalam kasus pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap tinggi tanaman kacang hijau, itu kira-kira variabel terikatnya yang mana? Suara saya kedengeran ya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Pepri. Nah, Pepri hilang nih. Coba. Dengar Pak. Dengar. Coba Pepri. Pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Itu kira-kira variabel terikatnya yang mana? Bisa diulang soalnya Pak? Pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Itu variabel terikatnya yang mana? Yang kacang hijau Pak. Ya, tinggi tanaman kacang hijau ya. Kalau variabel bebasnya? Pupuk kandang. Ya, pupuk kandangnya ya. Dosis pupuk kandangnya itu adalah variabel bebasnya. Nah, sekarang misalkan kasusnya adalah kayak gitu. Pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau gitu ya. Kira-kira selain variabel terikat dan variabel bebas, ada variabel lain nggak kira-kira yang bisa mempengaruhi penelitian tadi? Ada Pak. Ada. Perlakuan. Di perlakuan itu kan masuk ke dosis pupuk kandangnya. Oh, kalau pengaruh lingkungan Pak? Ya, ada pengaruh lingkungan gitu. Pengaruh lingkungan itu disebut variabel apa kira-kira? Ada dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Itu kan yang terukur kan? Ada dosis pupuk kandang sebagai variabel bebas, tinggi tanaman kacang hijau sebagai variabel terikat. Nah, ada faktor lain gitu yang akan mempengaruhi penelitian tadi. Itu disebut dengan variabel kontrol. Contohnya ada cahaya. Kalian meneliti tanaman kacang hijau, dapat cahaya pasti kan? Dapat Pak. Dapat. Ada air nggak? Dikasih air nggak? Masa dikasih pupuk doang ya?
Dikasih air. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, cahaya air itu tadi adalah faktor luar yang nantinya akan berpengaruh terhadap penelitian kita gitu. Tapi, Pertumbuhan. ya faktor-faktor yang cahaya air tadi itu bisa dikontrol. Artinya kalau kalian ngasih air itu harus sama airnya, cahayanya harus sama intensitas cahayanya dan lain-lain gitu. Nah, itu disebut dengan variabel kontrol. Selain ada variabel bebas dan variabel terikat, ada variabel kontrol. Dalam penelitian true eksperimen, variabel kontrolnya itu bisa dikontrol oleh penelitinya. Artinya peneliti itu memiliki cara untuk membuat variabel kontrol itu sama di setiap perlakuan. Airnya sama, intensitas cahayanya sama, ataupun apa gitu, ada variabel kontrol lain. Nah, itu baru dikatakan penelitian true eksperimen. Biasanya penelitian ini dilakukan di lab, di laboratorium. Jadi, kondisi lingkungannya itu sama. Misalkan kalian mau nanam kacang hijau gitu ya, tapi di ladang gitu, di sawah gitu. Sama nggak kira-kira variabel atau faktor lain dari lingkungannya itu? Beda. Beda. Karena kita nggak tahu tanah yang ada di ladang itu mana yang subur, mana yang enggak, mana yang sering terkena air, mana yang cahayanya banyak dari matahari, atau mungkin ada yang kena bayangannya pohon, pasti beda kan. Tapi kalau di dalam lab itu bisa disamain gitu. Cahayanya bisa disamain, airnya bisa disamain, dan lain-lain. Oke. Dalam penelitian tour eksperimen ada dua desain. Yang pertama ada post-test only control design. Yang kedua ada pre-test post-test. Tapi saya jelasin yang ini dulu. Dalam penelitian ini ada dua kelompok yang masing-masing secara random, di mana kelompok pertama diberikan perlakuan dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberikan perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut dengan kelompok kontrol. Jadi desainnya kayak gini, R ini adalah random, artinya sampel yang diambil itu dilakukan secara acak. Nah, karena ini dilakukan secara acak, maka sampel tadi harus homogen. Contoh nih, kalau mau nanam tanaman kacang hijau, agar homogen itu kayak gimana caranya? Agar sama gitu, kualitas kacang hijaunya. Bijinya direndam di air, Pak. Ya direndam ya. Yang tenggelam semua itu yang diambil, yang dijadikan populasi. Nah, kemudian yang tenggelam diambil sampelnya. Nah, baru dikasih kontrol perlakuan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi harus homogen, baru kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak. Nah, kemudian di sini kan post-test only. Artinya hanya dilakukan pengukuran, dilihat yang O ya, dilakukan pengukuran setelah diberi perlakuan. Nah, jadi di random dapat sampel, sampelnya ada yang kontrol, ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4. Kemudian setelah dikasih perlakuan, dilakukan pengukuran di akhir gitu. Nah, ini disebut dengan post-test only control design. Ini paham di sini caranya? Halo? Kalau nggak paham saya ulang. Iya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Jadi dia dikasih Masih Ya? kurang, Pak. Belum paham. belum ya? Kurang paham. Jadi gini, contoh ya, tanaman kacang hijau. Tadi kan kita perlu tanaman yang homogen, yang kualitasnya sama. Direndam lah ya. Diambil yang tenggelam. Nah, dari yang tenggelam tadi, misalkan ada 1000 biji yang tenggelam. Nah, kita butuh sampel 20 gitu. Nah, dari 1000 biji tadi, kita ambil sampel 20 secara acak. Diambil secara acak gitu. Nah, 20 tadi, kemudian kita kasih perlakuan yang berbeda. Ada kontrol, ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4. X ini perlakuan ya maksudnya ya. Oke. Setelah dikasih perlakuan, kasih perlakuan dulu. Kemudian dilakukan pengukuran di akhir. Setelah berapa hari gitu diukur gitu tingginya. Nah, itu maksudnya adalah post-test only control design. Artinya pengukuran itu dilakukan di akhir setelah diberi pengukuran dilakukan di akhir setelah diberi perlakuan. Sampai sini paham nggak? Iya, Pak.
Paham ya? Paham, Pak. Jadi dikasih perlakuan dulu baru diukur. Ukur. Iya. Nah, kalau kayak gini, kita ngujinya pakai apa kira-kira? Apa ya? Ada kontrol, perlakuan 1, 2, 3, 4 gitu. Terus ada hasilnya gitu. Pakai apa kira-kira? Pakai Mistal. uji statistiknya ya. Pakai apa kira-kira? Maksudnya? Yang uji tes berpasangan, Pak? Nggak bisa. Uji tes berpasangan itu ada sebelum, ada sudah ya. Kalau kayak gini kasusnya. Jadi ada kontrol, ada perlakuan 1, perlakuan 2. Ini ada 5 ya, ada 5 perlakuan lah. Contohnya di sini. Kira-kira ujinya pakai apa? Tinggal sebutin aja, kan uji banyak tuh di statistik tuh. Uji Ya? sampel T, Pak. Uji sampel T. T yang mana? Berpasangan sama bebas? Bebas. Bebas. Kalau bebas itu syaratnya apa? Tidak saling mempengaruhi satu sama lain, Pak. Tidak saling mengaruhi. Terus jumlah perlakuannya ada berapa kalau di bebas? Ada 2. 2. Ini misalkan ada 5 gitu. Pakai apa kalian? Ada 5 ya. Ada kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4. Ada 5 nih. Pakai apa? Kalau bebas ada 2 aja ya. Kalau bebas. Ada kontrol sama perlakuan. Udah. Tapi kalau ini ada 5. Kalian ingat nggak apa aja tuh uji-uji kemarin yang statistik? Nama-namanya. Gitu. Anafa, Pak. Siapa? Anafa. Iya, ini pakai Anafa. Anafa berapa jalan? 1 jalan, Pak. Satu jalan, Pak. 1 jalan. Kenapa? Karena ada lebih dari 2 perlakuan. Ada kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4. Ada 4 ya. Kemudian ada hasilnya. Hasilnya itu ya pengulangan tadi nanti ada di contoh di Anafa. Jadi kalau kayak gini paling cocok itu menggunakan Anafa 1 jalan. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Paham, Pak. Oke. Kemudian desain yang kedua ada yang namanya desain pre-test, post-test, control group design. Kalau tadi diukur di akhir saja, kalau yang pre-test, post-test ini diukur di awal dan di akhir. Jadi di awal diukur, kemudian dikasih perlakuan ya, kemudian diukur lagi di akhir. Biasanya kalau kasusnya kayak gini, sampelnya itu biasanya nggak sama dia, nggak seragam. Kalau kayak tadi kayak biji kacang hijau gitu, sama-sama kerendam ya, hijau. itu kan homogen tuh. Nah kalau kayak gini biasanya dia yang susah untuk dihomogenkan. Contoh pemberian rumput teki terhadap berat badan sapi gitu, misalkan ya kayak gitu ya. Udah ada sapinya gitu, sapinya ada 5 gitu misalkan, tapi berat badannya susah untuk dihomogenkan. Nah kita bisa menggunakan pre-test, post-test, control group design. Jadi berat badan sapinya sebelum diberi perlakuan diukur dulu, kemudian diberi perlakuan, setelah diberi perlakuan diukur lagi. Jadi ada 2 kali pengukuran, pre-test sama post-test. Tes ini paham nggak? Ya, Pak. Ya, bedanya kalau tadi hanya di akhir, yang ini awal sama akhir. Nah, kira-kira pakai apa Sebelum dan sesudah diberi ujinya? Uji Anafa 2 jalan, Pak. Anafa 2 jalan. Enggak, kalau Anafa 2 jalan itu variabel bebasnya ada 2. Kalau Anafa 2 jalan. Oh iya. Ini ada 2 kali pengukuran, sebelum sama sesudah. Pasangan, Pak.
Hah? Uji T berpasangan. Uji T Uji T berpasangan. berpasangan. Saya tanya dulu, uji T berpasangan ada berapa perlakuan? 2. Dua. Ini ada berapa? Ada 5 lah ini. Pakai apa kira-kira? Ada 5. Ada 5. Ada sebelum sama sesudah. Kalau tadi sesudah aja gitu. Jadi ada 1 aja datanya. Selain uji T berpasangan, selain uji T ANAFA, apa lagi yang dipelajari kemarin? Lupa ya? ANACOVA 1. Siapa yang jawab tuh? Siapa tadi yang jawab? Devi kayaknya. Devi. ANACOVA. ANACOVA. Kenapa kok ANACOVA, Devi? Halo? Devi? Devi nggak yang ngomong barusan? Nggak hidup tapi kameranya. Iya, Pak. Iya, kenapa kok pakai ANACOVA, Devi? Atau jawab sembarang aja? Oke, kata Devi pakai ANACOVA ya. Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa pakai ANACOVA alasannya? Ada yang bisa jelaskan? Kalian ingat nggak ANACOVA itu apa? Tidak, Pak. Tidak. Jadi ANACOVA itu ya sebenarnya ini pakai ANACOVA ya, karena ada 2 kali pengukuran. Kemudian ada lebih dari 2 perlakuan gitu loh. Nah, ANACOVA itu dia itu ada kovariannya. Kovarian itu nilai sebelum ya. Jadi kalau dalam penelitian yang sifatnya pretest post-test control group design itu menggunakan ANACOVA 1 jalan. ANACOVA 1 jalan. Karena ada sebelum, ada sesudah. ANACOVA kayak gitu, ada sebelum, ada sesudah. Nah, kalau cuma 2 ya, itu pakai uji T berpasangan. Tapi kalau karena di sini kasusnya ada 5, dia pakai ANACOVA. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Nggak susah kan? Oke. Bisa, Pak. Susah, oke. Nanti tinggal diputar lagi aja. Kemudian ada true eksperimen, ada yang namanya kuasi eksperimen. Kalau true eksperimen itu adalah penelitian yang sesungguhnya, penelitian eksperimen yang sesungguhnya. Kalau kuasi eksperimen itu adalah penelitian eksperimen semu namanya. Kuasi itu semu. Nah, kalau istilah semu itu berarti dia agak beneran gitu. Antara bener sama enggak. Nah, kenapa dikatakan sebagai eksperimen semu? Karena susah mengontrol variabel luar. Kalau tadi kayak yang true eksperimen, variabel luarnya itu masih bisa dikontrol gitu. Misalkan kayak airnya, cahayanya, dan lain-lain. Itu masih bisa dikontrol. Nah, kalau kuasi eksperimen, variabel luarnya itu nggak bisa dikontrol. Contoh nih, saya mau meneliti pengaruh saya mau membandingkan pembelajaran problem based learning dan pembelajaran project based learning. Yang problem based learning saya kasih di kelas A, ya, yang project based learning di kelas B. Oke, sampelnya siapa? Siswa. Ya, mahasiswa ya. Sampelnya adalah mahasiswa. Sekarang saya tanya, kalau tumbuhan atau hewan gitu masih bisa diatur lah variabel kontrolnya. Saya tanya, kalian bisa diatur gak sama saya? Oh, Ihsan nih nanti karena saya mau penelitian, Ihsan ini belajarnya harus 1 jam gitu. Julia 1 jam, Devi 1 jam, bisa nggak saya ngatur kayak gitu? Kalau di manusia gitu? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak, susah. Kalau di manusia itu susah diaturnya.
Laras gitu, Laras belajar 1 jam ya biar sama kayak Ihsan sama kayak Devi. Kemudian makannya juga harus sama, yang sama-sama bernutrisi, makan telur gitu, 2 butir gitu. Saya kontrol semua variabel kontrolnya. Nah kalau dalam manusia itu susah sekali gitu. Makanya ketika eksperimen ya, penelitian eksperimen yang menggunakan sampel itu manusia, siswa, itu digabungkan ke dalam kuasi eksperimen atau eksperimen semu, karena susahnya untuk mengontrol variabel luar. Nggak mungkin saya taruh kalian di dalam lab gitu selama sebulan gitu. Stres kalian. Nah, stres itu termasuk variabel luar gitu. Berarti saya nggak bisa mengontrol stres kalian. Nah, itulah kenapa kalau dalam penelitian manusia kita sebut sebagai penelitian kuasi eksperimen. Karena tidak bisa dikontrol. Di sini paham nggak? Ini bedanya kuasi sama yang true. Iya, Paham. Pak. Paham ya? Pak. Oke. Sekarang saya ke desainnya. Jadi desain penelitian true eksperimen itu ada 2. Yang pertama ada time series dan ada non equivalent. Saya jelasin dulu yang time series. Jadi penelitian kuasi eksperimen untuk yang time series biasanya kalau di sini dipilihnya secara random, sampelnya dipilih secara random, kemudian diberi perlakuan. Namun sebelum diberi perlakuan, dia itu dilakukan pengukuran dulu sebelum diberi perlakuan selama 4 kali. Jadi kalau yang tadi yang true eksperimen kan diukur sekali, udah itu dikasih perlakuan, terus diukur sekali gitu setelahnya. Kalau dalam time series, kita melakukan beberapa kali pengukuran sebelum dikasih perlakuan. Biasanya 4 kali. Fungsinya apa? Biar tahu gitu. Kalau sampel yang kita akan teliti nanti itu keadaannya stabil apa enggak. Kalau misalkan berubah-ubah, itu nanti nggak bisa dijadikan sampel. Jadi desainnya itu kayak gini. Ini perlakuannya ya. Ini ada kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2. Jadi sebelum dikasih perlakuan, dilakukan observasi atau pengukuran dulu. Sebelumnya 4 kali. O1, O2, O3, O4 gitu. Baru kemudian dilakukan, diberi perlakuan. Setelah diberi perlakuan, setelahnya dilakukan 4 kali lagi gitu. Biar lihat stabil atau tidaknya. Bedanya kalau dengan yang sebelumnya itu, di sini ada banyak sekali pengukuran gitu. Jadi diukur, dikasih perlakuan, diukur lagi 4 kali. Sampai sini paham nggak? Bedanya itu di jumlah pengukurannya. Paham? Halo? Pengukurannya sekali aja, Pak. Hah? Yang anunya nih Pak, yang warna merah tuh Pak. Iya, ini anunya ya, perlakuannya ya. Perlakuannya sekali aja Pak. Iya, sekali aja. Nanti diukurnya yang 4 kali, tapi perlakuannya sekali aja. Dikasih perlakuan gitu, udah itu diukur lagi 4 kali. Kalau yang tadi yang ini ya, kalau ini kan sekali ya. Sekali perlakuan ya, kemudian diukur lagi gitu. Nah, kalau yang ini dia berkali-kali. 4 kali gitu, dikasih perlakuan kemudian setelahnya 4 kali lagi. Itulah kenapa namanya time series, ada serinya gitu. Berseri dia pengukurannya. Paham nggak? Masih kurang paham, Pak. Masih kurang. Jadi perhatikan yang ini ya, yang pretest post-test ya. Kalau pretest post-test kan diukur sekali gitu ya. Kemudian dikasih perlakuan, kemudian diukur lagi. Nah, diukurnya itu ngambil datanya itu cuma sekali doang. Yep. Ya, paham ya kalau ini ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau yang time series ya, time series itu hampir sama kayak yang pretest post-test. Cuma dia itu 4 kali diukurnya. Kalau tadi kan sekali doang, dikasih perlakuan terus diukur lagi. Nah, kalau ini berkali-kali gitu. Biasanya paham nggak? Itu aja bedanya. Oh. Nah, terus setelah diberi perlakuan 4 kali lagi diukur. Iya, 4 kali lagi diukur setelah dikasih perlakuan. Jadi 4 kasih perlakuan 4 kali lagi. Oh iya, Pak. Ya. Nah, kenapa harus 4 kali? Nah, karena di sini kuasi itu kan semu ya, nggak nyata gitu. Nah, kita perlu tahu ini sampelnya stabil apa enggak gitu.
Maksudnya stabil itu apakah nilainya itu berubah-ubah gitu nanti. Itulah kenapa dilakukan banyak pengukuran gitu. Baik itu sebelum maupun sesudah. Oke, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Lanjut ya. Nah, Pak. kemudian oh ya, ini ujinya Saya sama yang ya. tadi, Pak, sebelumnya, Iya. Pak. Oke, gimana? Jadi, Pak, ini diukurnya dalam jangka waktu yang sama atau beda? Beda dia agak jalan jangka waktu sama. Jadi iya. dia butuh waktu yang lebih lama, misalkan 2 bulan gitu ya. Maka dalam 2 bulan itu dia mengukur dulu sebelumnya 4 kali kasih perlakuan, kemudian mengukur lagi 4 kali. Jadi dia dalam jangka waktu yang agak lama kalau Everest. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Ini hitungnya sama ya, pakai ANACOVA. Cuma nanti dirata-ratakan dia nanti di sininya. Di rata-ratain juga. Kemudian non-equivalent control group design. Ini yang kedua. Kalau ini sama aja sebenarnya. Sebelum dikasih perlakuan, kemudian dilakukan pengukuran setelah, sama yang kayak post-test tadi, pre-test, post-test control group design yang ini sama. Cuma kalau di sini kan diambilnya secara random, jadi ada sampel homogen, kemudian diambil secara random. Nah kalau di sini diambilnya tidak secara random, tidak secara acak, tapi berdasarkan pertimbangan. Jadi kemarin saya jelaskan kan bahwa dalam pemilihan sampel, teknik sampling, ada yang namanya pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan. Saya kasih contoh sekarang. Saya mau melakukan penelitian di SMP 1 Tarakan, misalkan ya. Di SMP 1 Tarakan saya mau meneliti kelas 10-nya. Kelas 7-nya. Di kelas 7 itu ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Nah, saya nggak butuh 10 kelas, saya cuma butuh 3 kelas. Gitu. Saya cuma butuh 3 kelas. Tapi saya nggak mau mengambilnya secara acak. Saya mau mengambil kelas itu berdasarkan pertimbangan saya. Misalkan pertimbangan saya adalah kelas yang saya ambil, rata-rata nilainya harus tidak boleh terlalu jauh, tapi hampir-hampir sama gitu. Itu pertimbangan. Jadi pengambilan sampelnya berdasarkan pertimbangan tertentu. Atau yang IQ-nya hampir-hampir sama gitu. Jadi kayak gitu. Di sini paham? Paham. Iya. Jadi bedanya ya, kalau yang sebelumnya pakai random gitu, yang ini berdasarkan pertimbangan. Artinya sampel yang kita pilih itu ada pertimbangannya. Entah apa pertimbangannya, tapi kalau pakai pertimbangan memilih sampelnya, maka kita menggunakan non-equivalent control group design. Misalkan contohnya ya, nggak bisa kita sembarangan, nggak mungkin kan kita mau meneliti di sekolah, tapi kelasnya itu jomplang bedanya. Kelas, misalkan saya ambil kelas A sama kelas D. Ternyata rata-rata di kelas A itu 80 nilainya, yang di kelas D itu rata-rata nilainya 40 gitu. Itu nggak bisa dijadikan penelitian karena perbedaan nilai yang terlalu jauh. Artinya kalau kita mau melakukan penelitian itu ya harus sama gitu nilainya. Nah pertimbangan tadi itu yang disebut sebagai non-equivalent control group design. Jadi ada pertimbangan ketika kita mau memilih sampelnya. Di sini paham? Paham, Pak. Mengukurnya pakai apa? Mengukurnya pakai ANACOVA 1 jalan, Pak. ANACOVA 1 jalan. Tetap pakai ANACOVA 1 jalan. Karena ada sebelum dan sesudah. Paham semua ya? Iya, Oke, Pak. sudah tidak ada. Jadi itu Ya, insya Allah. desain-desainnya ada pre-eksperimental yang kemarin sudah saya jelaskan, kemudian ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Biasanya ini akan kalian pakai pas skripsi yang ngambil penelitian kuantitatif. Kalau kalian penelitiannya kuantitatif yang berhubungan dengan data berupa angka gitu ya, kalian akan memilih salah satu dari desain ini. Misalkan kalian mau bikin penelitian di sekolah gitu, kira-kira mau pakai yang mana gitu, apa kuasi, apa-apa itu akan ada nih. Ini pasti akan kalian pakai di skripsi. Belum pernah dapat materi ini nggak di metodologi penelitian? Belum, Pak. Belum dijelasin? Belum, Pak. Belum. Nah, jadi nanti ini akan Belum kalian angkanya pakai. dapat, Pak. Gimana?
Gimana? Sudah nggak? MK Metopen belum ada deh. Belum ada ya? Iya Pak. Harusnya sih Ada ya, 12. Pak. Kayaknya kami dapat. Belum kayaknya MK Metopen. Pokoknya belum dapat MK Metopen nggak? Belum, Pak. Oh, semester Pak, belum, anu Pak. ya? Belum Semester dapat 6 ya? MK Metodologi Penelitian. Iya, metodologi penelitian belum. Belum. Oh, Oh, nanti belum, itu belum, di Pak. semester 6. Jadi nanti akan dijelaskan lebih rinci di MK Metopennya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan desain-desainnya aja. Jadi kayak gitu ya. Ada banyak sekali penelitian yang saya jelaskan karena ini biometri ya, berhubungan dengan angka gitu. Yang saya jelaskan hanya yang sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif beda lagi, beda penjabaran lagi. Ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Oke, itu aja dari saya untuk biometri hari ini. Kalian siap-siap lah ya, minggu depan. Penginputan nilai kan tanggal 19. Jadi, bolehlah nanti untuk yang biometri sama evolusi saya gak ada UAS ya. Evolusi saya gak ada UAS, kalian bikin aja resume gitu. Resumnya itu bukan disimpulkan gitu, tapi resume kalian cerita gitu selama belajar evolusi apa yang kalian dapat. Maksimal 2 halaman maksimal ya. Kalau mau bikin setengah halaman juga gak apa-apa, maksimal 2 halaman kalian jabarkan apa yang kalian dapatkan selama belajar evolusi. Itu aja untuk yang evolusi, jadi gak ada UAS. Tapi untuk yang biometri ada UAS. UASnya nanti saya akan kasih kasus, saya nanti jelaskan ini kira-kira penelitiannya masuk ke apa pre-eksperimental, apa true eksperimental, apa kuasi eksperimental, terus kalian jabarkan ini pakai apa ujinya gitu. Apakah ANAVA, apakah ANACOVA, dan lain-lain. Oke? Untuk yang Baik, Iya, Pak. ujiannya Sabtu aja, Sabtu minggu depan. Kenapa, Pak? Untuk yang biometri Kenapa, Pak? ujiannya, untuk biometri ujiannya Sabtu minggu depan. Baik, Pak. Iya Ya. Pak, insya Allah. Satu-satu Baik, nanti. Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya materi kali ini. Nanti untuk recordingnya akan saya upload di YouTube saya. Oke, saya tutup. Baik, Pak. Wassalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Iya, Iya Pak. Pak.